Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Segmen teman tidur kali ini, lanjutan kisah cinta si Boy dan Wulansari. Dikutip dari cerita novel Sepasang Kekasih yang Belum Pernah Bertemu, karya Boy Chandra. Selamat terlelap dan semoga mimpimu lebih indah. Selamat menyaksikan. Hari terakhir di Pulau Sikwai. Wulan, sungguh, ini pantai yang sangat indah. Pasir yang putih di pinggirnya ditumbuhi oleh pohon kelapa yang menjulang, air pantai yang bening, karang dan ikan-ikan kecil berwarna-warni yang bersembunyi di antaranya. Setelah mendirikan tenda, aku mengempaskan diri ke pantai, membiarkan tubuhku diselimuti oleh air yang terasa asin itu. Sesekali airnya masuk ke mulutku. Sebentar lagi senja datang, dan aku masih betah berenang. Tadinya bersama 3 temanku yang lain. Sekarang hanya aku sendirian berenang di sini. Entahlah, mungkin ini norak ya. Tetapi sungguh ini menyenangkan. Airnya tidak lengket sama sekali. Tak sama dengan air laut yang berada di pantai belakang kampusku. Airnya keruh dan lengket di kulit. Lagi-lagi aku membayangkan kamu ada di sini bersamaku. Kita berenang berdua di tepi pantai yang airnya tidak begitu dalam ini. Lalu menyelam berdua memperhatikan ikan-ikan kecil dengan keindahan yang menakjubkan. Aku tahu, sebagai perempuan penyuka pantai, kamu pasti akan senang. Dan sebentar lagi senja datang, Wulan. Kamu pasti bisa membayangkan apa yang bisa kita lakukan di bawah senja di pulau kecil dengan pantai yang indah begini. Ya, aku akan memelukmu di dalam air, membiarkan lenganku yang melingkari tubuhmu dicemburui air laut. Biarlah, aku ingin menikmati waktu bersamamu. Mungkin aku ingin kita berenang sampai tengah malam, menatap matamu di antara remang cahaya bulan. Sepertinya aku memang penghayal. Semua itu tak mungkin terjadi saat ini. Kamu jauh di sana dan aku berada di sini. Boy, udahan berenangnya, makan dulu. Katanya mau mancing ikan. Wita menyurakiku. Iya, 5 menit lagi ya. Beberapa menit kemudian aku keluar dari air, lalu mendekati mereka yang sedang menikmati makanan. Wita memang jago kalau untuk soal memasak. Dia sengaja membawakan ikan yang sudah dibumbui dan bisa langsung dibakar. Ivandi dan Arif sudah memasaknya. Kali ini aku tinggal makan dan menikmati saja. Keringin badan dulu. Arif mengacungkan tangannya melihat aku yang segera ingin mengambil ikan yang masih berada di atas bara api itu. Aromanya begitu menggodaku. Ya, habis lapar, jawabku. Lalu pergi mengeringkan diri dengan handuk. Setelah menikmati ikan bakar masakan Wita, aku segera mengambil pancingan. Arif dan Wita lebih memilih mengabadikan momen mereka di sini daripada ikut memancing denganku. Aku dan Ivandilah yang memancing. Kami memancing di ujung dermaga yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Aku teringat kata seorang nelayan yang tadi sempat berbicara begitu banyak denganku, perihal kenapa pulau yang indah ini bisa semiris sekarang. Kamu tahu, Lan, ini hanya masalah ketidaksepakatan antara pemilik pulau. Menurut nelayan yang aku temui di dermaga setelah aku mendirikan tenda tadi, pulau ini dibangun tahun 1994, Dek. Dulunya sih bagus banget, tapi sekarang sedang bermasalah. Kabarnya ini masalah internal pemilik pulau, tapi sayangnya orang lain malah mencuri dan menghancurkan aset yang ada di sekitar pulau ini. Lihatlah, rumah-rumah itu sudah dirusak. Mereka bawa pulang dan dikasihkan ke anak istri mereka. Itu otaknya di mana? Aku bisa melihat kekesalan bapak tersebut. Sebagai nelayan yang mencari ikan di sekitar pulau ini, dia merasa jengah dengan perilaku perompak pulau ini. Aku hanya mengangguk kepadanya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Namun, satu yang harus kita waspadai,
adalah saat dua orang yang sedang bermasalah selalu ada orang ketiga, orang keempat, dan orang kesekian yang akan memanfaatkan momen itu. Perihal pulau ini, saat pemiliknya sedang bermasalah, ada oknum yang malah memanfaatkan momen dengan menjarah isi pulau. Ternyata ikan di bawah laut sana menggigit umpanku hingga habis tak tersisa. Aku sedang disibukkan oleh pikiranku tentang keadaan pulau ini. Tiba-tiba sesuatu terpikirkan olehku. Aku kesini kan pergi liburan. Kenapa malah memikirkan keadaan pulau ini? Terkadang kita memang tak harus mencampuri urusan orang lain. Kita butuh waktu untuk memikirkan diri kita sendiri dan apa yang memang harusnya kita nikmati. Karena tidak semua urusan orang lain harus kita pikirkan dan campuri. Ini bukan tentang mengajarkan menjadi egois, tetapi tentang bagaimana bisa menempatkan diri sesuai dengan yang seharusnya. Aku hanya wisatawan di pulau ini dan memang seharusnya aku berwisata. Aku memilih melanjutkan kegiatan memancingku, Wulan. Sekarang hanya sendiri. Ivandi sepertinya bosan dan memilih ikut berfoto dengan teman-temanku yang lain di atas bukit batu yang berada tepat di belakangku berdiri. Memancing ikan adalah perihal melatih kesabaran. Ini membuatku menjadi berpikir, apa mungkin hubungan kita seperti halnya kegiatan memancing? Kita melatih kesabaran dengan terus menunggu waktu untuk bertemu. Seperti hal memancing ikan. Mungkin akan mendapatkan ikan, atau mungkin umpan pancing itu hanya akan habis terseret arus laut. Apa kita juga hanya akan habis di sapu waktu? Aku menggulung tali dan kail pancingku. Sepertinya memancing membuat aku memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku tidak ingin kita hanya sia-sia menunggu waktu untuk bertemu. Aku pikir aku harus menikmati suasana pantai ini, menikmati embusan angin dan memperhatikan apa saja yang berada di sekitar laut. Semua itu akan lebih baik untuk pekerjaanku sebagai penulis. Merekam setiap perjalanan dengan mata akan membuatnya kembali bisa ditayang ulang dengan ingatan saat menulis nanti. Aku meninggalkan teman-temanku yang asik berfoto di atas batu besar itu. Aku memilih menyendiri dan menikmati apa saja yang bisa aku nikmati. Mereka akan membiarkan aku melakukan hal itu. Sebagai orang yang sudah mengenalku bertahun-tahun, mereka tidak akan heran jika aku memilih untuk duduk dan hanya menatap ke arah laut di dermaga ini. Tadinya aku ingin menelponmu, Wulan, tetapi di luar prediksi. Baterai ponselku lebih cepat habis karena dipakai untuk berfoto-foto di awal kami datang. Dan sayangnya aku juga lupa bawa powerbank. Jadi sampai besok aku tidak akan bisa mengabarimu. Beruntung aku sudah memberitahumu perihal ini. Bosan menatap riak air pantai dan pulau-pulau yang berada di depanku, aku duluan kembali ke tenda. Kulihat teman-temanku masih asik berfoto. Jangan lama-lama, udah mau gelap nih. Kayaknya nanti hujan deh. Siap, kamu jagain tenda sekalian ya boy. Tadi ada kabarnya kalau udah mau malam ada biawak yang suka nyuri makanan di tenda. Arif mengingatkanku. Senja berlalu begitu indah. Namun ada yang kurang saat kamu tak berada di sini. Sampai di tenda, aku mengambil catatan kecilku, menulis beberapa poin yang kurasa penting dan berguna saat nanti aku akan menulis lagi. Ternyata malam di Sikuai gelap, sangat gelap. Tak ada penerangan selain cahaya bulan yang remang-remang. Aku dan yang lainnya mencari pelepah kelapa kering yang jatuh dan kayu-kayu kecil yang bisa dibakar untuk membuat api unggun. Wita bertugas menyiapkan kami segelas cappuccino panas. Aku dan Arif menikmati cappuccino panas buatan Wita, ditambah beberapa camilan yang sengaja kami bawa sebagai bekal. Meski di sini gelap dan tak ada listrik, di laut, beberapa ratus meter dari tempat kami menyalakan api unggun, ada kapal yang sedang menangkap ikan. Cahaya lampunya memantul ke air laut, namun tidak cukup untuk sampai menerangi tenda kami. Ivandi tadi mana? Tanyaku. Katanya mau ke tenda anak sebelah. Ada temannya di sana. Selain kami, ada 2 kelompok lagi yang mendirikan tenda dan menginap di sini. Namun, aku tak tahu siapa yang dimaksud. Pada ngomongin gue ya? Tiba-tiba Ivandi datang dari belakang kami dan dia membawa seorang perempuan.
Oh iya, kenalin, ini Della, junior gue waktu SMA. Dia memperkenalkan perempuan yang dibawanya itu kepada kami. Della Nursid, itu nama lengkapnya. Aku nggak terlalu memperhatikan sih bagaimana dia. Di kepalaku hanya ada kamu. Aku resah saat tak bisa mengabarimu. Sekilas kuperhatikan, Arif mulai mendekati Della. Dia memang begitu, tak bisa melihat perempuan bening sedikit saja. Aku hanya tersenyum sambil terus menikmati suasana malam di Pulau Sikuai ini. Malam berlalu, kami habiskan dengan bernyanyi. Beberapa menit kemudian, Della pamit dari tenda kami. Ia kembali menuju tendanya. Biar aku saja yang antar, pinta Arif ketika Ivandi ingin mengantarkan Della. Aku dan Wita hanya geleng-geleng melihat kelakuan teman kami yang satu itu. Malam pun kami nikmati dengan berbagi pengalaman pekerjaan. Bagaimana Ivandi di Jakarta dengan pekerjaan, Wita dengan pekerjaannya, tentu aku dengan pekerjaanku juga. Tadinya aku ingin menceritakan kamu kepada Arif dan Wita, tapi tidak jadi. Aku tahu mereka juga akan menertawakan aku, seperti Ivandi menertawakanku pagi tadi sebelum berangkat. Untuk soal begadang, 3 sahabatku itu memang payah. Mereka sudah tidur duluan. Api unggun kami sudah mulai padam. Hanya ada api kecil dengan bara yang masih memerah. Di langit, saat itu bukan sedang purnama. Tadinya aku berpikir untuk mandi di laut tengah malam begini. Namun aku teringat kata Fikrah. Di sini juga banyak ubur-ubur kalau malam hari. Setelah aku pikir ulang, aku memutuskan untuk tidak berenang malam-malam begini. Lagi pula, berenang sendirian di laut yang belum ku kenal akan berbahaya. Mungkin nanti bila denganmu, aku memilih duduk di atas pasir, membiarkan ujung kakiku tersapu bibir ombak. Kau nggak ikutan tidur? Suara seorang perempuan. Aku memalingkan wajah ke belakang. Ada Della Nursid. Sayang, kalau suasana malam di sini dilewatkan dengan tidur, ucapku. Boleh duduk di sampingmu? Aku mengangguk, lalu menggeser sedikit posisi dudukku. Della duduk di sampingku. Kami menghadap ke arah kapal yang berada di tengah laut, di bawah remang cahaya bulan. Harusnya malam ini kuhabiskan denganmu. Namun, aku tidak mungkin menolak keinginan Della untuk duduk bersamaku. Ya, aku harus membiarkannya. Kau bengong? Oh, maaf, aku udah santai aja. Della memegang bahuku. Jalan yuk, dia berdiri. Jalan? Iya, jalan dekat-dekat pantai ini. Tapi, aku melihat ke arah teman-teman Della. Beberapa orang laki-laki dan perempuan juga. Itu teman-temanku semua, jawabnya. Aku pun akhirnya berdiri dan memutuskan mengikuti langkah kaki Della. Kami berjalan mengikuti jalur pinggir pantai. Karena rembulan sudah sempurna, jadi tak begitu gelap. Cahaya bulan memantul dari air laut. Ini di luar kendaliku, Lan. Aku tak berniat melakukan ini. Aku hanya ingin menerima ajakan baik Della. Maaf ya, aku berusaha menenangkan hatiku. Jujur saja, pikiranku masih di kamu meski aku bersama Della malam ini. Perjalanan itu tak berlangsung lama. Aku tak enak sama teman-teman Della. Lagi pula, aku juga tak enak sama sahabat-sahabatku. Meninggalkan mereka tertidur dengan keadaan tenda tak tertutup. Aku mengajak Della kembali ke tenda setelah kami meninggalkan tempat duduk kami sejauh 200 meter kurang lebih. Matahari terbit dari balik bukit seberang pulau. Dari Sikuai, tenda kami menghadap ke arah Sungai Pisang yang terletak di Pulau Sumatera. Sebelum teman-temanku terbangun, aku sudah menyiapkan sarapan buat mereka. Semalam aku hanya tidur beberapa jam saja. Makanya, pagi ini aku sengaja menyiapkan mereka sarapan pagi. Kasihan juga Wita, kalau selalu dia yang masak. Lagi pula, sarapan kami hanya mie instan. Ini adalah hari kedua kami di Pulau Sikuai. Itu artinya, nanti sore aku dan sahabat-sahabatku ini akan kembali ke Padang. Lusa, Ivandi harus kembali ke Jakarta. Dia harus bekerja lagi. Arif dan Wita besok juga sudah harus ngantor. Sedangkan aku juga ingin menyelesaikan naskah yang sedang aku tulis. Setengah hari ini kami habiskan dengan berkeliling pulau ini. Setelah sarapan dan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan,
kami mulai menyusuri pinggir pulau. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan alam yang luar biasa indah. Selain beberapa pantai yang landai dan berpasir putih, ada juga pantai yang terjal dengan karang pemecah ombak. Sayangnya, beberapa fasilitas memang sudah dirusak oleh perompak. Pagar jalan setapak yang terbuat dari semen juga sudah banyak yang dihancurkan. Mereka mengambil besinya. Entah apa yang ada di benak mereka, sehingga dengan keji merusak apa yang tak seharusnya mereka rusak. Semoga nanti pulau ini pulih lagi ya, kayak pertama dibangun dulu. Wita juga merasakan apa yang aku rasakan. Sayang banget memang pulau seindah ini dirusak. Arif pun menambahkan, kami terus berjalan. Di beberapa bagian, aku dan yang lainnya terus ekstra hati-hati. Bahkan kami sempat turun ke pinggir pantai karena jalan setapak yang sudah rusak parah dan putus. Akhirnya perjalanan kami pun berakhir di tenda. Setelah mandi dan berenang di antara ubur-ubur dan ikan-ikan berwarna-warni, untuk ubur-ubur, aku beberapa kali disengat karena berenang memakai celana pendek. Aku dan yang lain segera bersiap-siap pulang. Sesaat sebelum perahu kami berangkat, Della menatap ke arahku. Aku hanya memberi senyum. Apa yang kami bicarakan semalam sepertinya hanya akan menjadi kenangan belaka. Selamat tinggal Pulau Sikuai. Nanti aku akan kesini lagi. Semoga saja. Aku menyentuhkan jemariku ke permukaan air laut yang biru bening itu. Wulan, aku semakin menyukai pantai. Rasanya aku benar-benar ingin menikmati udara seperti itu denganmu. Boy, jangan ngelamun. Nanti lo kesambet hantu laut lagi. Ivandi menepuk bahuku. Wulan, kita sama-sama melatih kesabaran dengan terus menunggu waktu untuk bertemu.